Nanti kalau saya tahu-tahu dipanggil sama Susana gitu, kaget, merinding, wah, ini sekujur tubuh tuh udah gila, mati gua gitu, gua dipanggil gitu, kenapa gitu kan? Dan itu kayak semacam suatu keharusan untuk setiap produksi filmnya Susana itu harus ada bunga melati. Oh udah, saya nurun dari ibu saya, jadi saya nurun dari ibu saya juga bisa melihat seperti itu. Kedua, waktu saya kenal dengan Susana pun saya belajar ilmu-ilmu goib. It's a ghost global horror story. Yang intensitasnya mungkin paling sering Mas Cliff lihat mungkin. Bentuknya pocong sama kuntilanak. Pocong. Ya, itu paling sering. Di luar. Di luar semua itu. Kalau yang di dalam rumah itu yang anak kecil. Ya, kalau yang kebanyakan ada seperti genderuwo juga ada yang seperti orang Jawa bilang tuh eblek. Eblek itu seperti genderuwo tapi hidungnya panjang, ada sayapnya. Ada sayapnya, eblek namanya. Itu juga di halaman gitu. Ya. Kebanyakan pokoknya di luar bangunan gitu. Ya. Pun kita sempat baca-baca juga tuh tingkatan sosok-sosok yang muncul itu kan ada yang dari asap doang, terus akhirnya berbentuk atau sampai titik terakhirnya mengganggu sampai fisik. Kalau Mas Cliff sendiri? Enggak, dia ada yang berbentuk bayangan saja, hitam gitu, ada bayangan, nanti tiba-tiba ada pocong sedang berdiri gitu kan, lagi lihat kita, tiba-tiba pocongnya terbang di belakang kita gitu kan, ya seperti itu aja. Jadi mereka tidak mengganggu. Jadi mereka melakukan aktivitas mereka sendiri tanpa untuk berusaha menakut-nakutin saya dan keluarga, itu aja. Mereka punya dunianya masing-masing dan kebetulan saya, anak saya, istri saya memang dikasih satu kemampuan untuk bisa melihat itu. Pun mengizinkan untuk ya udah asal jangan ganggu kita aja udah, nggak ada masalah gitu. Kan apain sih kita takut sama mereka? Nggak ada yang kita perlu takutkan. Emang mereka bisa ngapain sama kita? Justru mereka yang harus takut sama kita. Iya kan? Jadi kalau sangat-sangat salah kalau kita takut sama mereka. Habis mukanya serem. Emang kalau serem takutnya di mana? Toh mereka nggak bisa nyentuh kita, nggak bisa mereka nyentuh kita gitu. Kalau mereka pun anak saya, mereka muncul, liatin aja, nanti juga hilang sendiri. Ya kan? Sebenarnya kita sih nggak takut, kaget biasanya. Kaget itu bagian dari takut. Cuma malu aja, Bang. Malu aja ngakunya. Kalau munculnya dia Pulau Nuwun dulu sih nggak apa-apa. Kagetnya ini nih yang bisa bikin panik dikit. Tapi ngobrolin lagi sosok almarhumah Susana, Mas Cliff kan terkenal sebagai ratu film horor di Indonesia, Mas Cliff. Nah, apa nih yang membedakan sosok Susana di film ketika berperan dan juga pada saat waktu itu di rumah? Iya, kalau Susana di rumah sama di film itu memang perbedaannya sangat signifikan sekali ya. 180 derajat berbeda. Susana yang di rumah itu Susana yang ceria. Ceria. Kalau ngomong juga suaranya lantang gitu kan, jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi orang tuh kalau ngobrol sama Susana betah gitu kan, betah gitu lah. Tapi kalau di dunia perfilman, orang mau ngeluarin satu patah kata sama Susana pun mikir. Kenapa, Mas? Segan apa gimana? Satu segan, kedua serem, ketiga takut salah. Auranya luar biasa. Kalau pas di film itu? Pas di film, ya. Jadi orang kalau mau ngomong sama Susana di film itu, mereka mengatur kata-katanya jangan sampai Susana itu tersinggung, jangan sampai salah mengeluarkan kata-kata, sampai seperti itu. Termasuk Mas Cliff? Dulu awalnya saya seperti itu. Jangankan ngomong, nengok aja saya nggak berani. Berarti auranya sebeda itu? Luar biasa. Ini Susana, saya nggak berani ngeliatin Susana begini, nggak berani. Saya buang muka ke sana. Nanti kalau saya tahu-tahu dipanggil sama Susana gitu, kaget, merinding, wah, ini sekujur tubuh tuh udah gila, mati gua gitu, gua dipanggil gitu, kenapa gitu kan? Tahu-tahu saya dipanggil, sini kamu, aku kan ngelihat ke belakang, sini kamu, saya Mbak, ini udah jantung kayak mau blek, mau lepas gitu loh, iya kamu sini. Itu orang yang di lokasi syuting lihat saya dipanggil aja tanda tanya luar biasa gitu. Ada apa? Mau diapain lu sama Susana gitu loh.
Sampai Padahal di keseharian mah ramah sosok yang banget, menyenangkan ramah ya. banget iya. Tapi begitu dipanggil saya nih sini duduk sini, duduk di sini. Mbak, enggak mbak, saya duduk di sini. Dia bilang, suruh duduk di pahanya gitu kan. Duduk. Mbak berat pak, nggak apa-apa duduk sini. Itu awal saya kenal gitu. Itu orang film yang ngeliatin saya tuh udah Takut kenapa gitu ya, ada mau salah apa diapain, gitu. ada salah apa, kejadian apa, kacau ribut nih gitu kan. Begitu saya duduk, kepala saya dilus-elus gitu kan. Kamu kalau di sini ada apa-apa, ada masalah di perfilman ini, kamu kalau ada butuh apa-apa, kamu ngomong aja sama Mbak. Manggilnya lu Mbak. Kamu ngomong sama Mbak, nanti Mbak sampaikan permintaan kamu apa. Nggak usah takut ya. Kamu tuh sudah tak anggap sebagai anaknya Mbak yang hilang. Anaknya Mbak yang hilang dulu kan anaknya hilang meninggal itu kan. Ya, kamu jangan takut. Iya Mbak. Ya Mbak, kamu mau ngomong apa? Enggak Mbak, nggak ada apa-apa. Gua takut lah. Siapa yang nggak takut? Tiba-tiba ya Mas. Ya, udah Mbak, itu ya permisi ya Mbak. Udah. Sampai setakut itu gitu. Auranya luar biasa. Berarti balik lagi Mas, agak mundur ke belakang tadi ya Mas. Kan sekeluarga ini dikasih kemampuan dalam tanda kutip lah ya Mas. Iya. Berarti pas sebelum sama almarhumah Susana, berarti Mas juga udah punya sensitivitas itu? Oh udah, saya nurun dari ibu saya. Jadi saya nurun dari ibu saya juga bisa melihat seperti itu. Kedua, waktu saya kenal dengan Susana pun saya belajar ilmu-ilmu gaib seperti itu. Saya belajar untuk melihat ya, jadi melihat hal-hal penampakan seperti itu. Saya belajar, ada puasanya, ada tirakatnya, ada pantangannya, itu memang saya pelajarin gitu loh. Dan bakat saya itu ternyata nurun ke anak saya gitu loh. Oh berarti tuh bisa dibilang gini nggak ya Mas? Sesama orang sensitif tuh pasti tahu gitu? Belum tentu, belum tentu. Ada dua orang yang sangat sensitif di situ, bisa dua-duanya melihat, belum tentu. Gitu. Ada yang bisa lihat bareng, ada yang bisa lihat masing-masing. Lihat masing-masing. Iya. Oh iya. Ya jadi punya ya bener, kalau mata ya mata sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Nanti kalau saya seperti sama anak saya gitu, lihat sesuatu, kamu lihat, oh aku lihat gini. Tapi suatu saat pun saya lihat, anak saya lihat, yang mana apa nggak lihat apa-apa. Gitu. Dari tadi tuh kita udah ngobrolin mulai dari pengalamannya juga, dari santetnya juga, bahkan sisi-sisi personal yang ternyata kita baru tahu ya. Iya betul. Ternyata sosok almarhumah Susana tuh berbeda 180 derajat Ya, tuh. saat di set syuting Di set sama di syuting. keseharian ya. Ya, mungkin Global People ataupun gue sama Martin tuh Ya. ikoniknya banyak di film-filmnya, di film-film horornya juga. Tapi ada satu hal juga yang pas lagi saya kecil, Mas Liv, tahu ada rumor inilah ya, kalau ada kebiasaan buat makan almarhum tuh makan bunga melati. Ya. Bunga Iya. kantil atau bunga melati? Bunga melati. Oh, bunga Melati ya? Iya, melati, bukan oke. kantil. Bukan kantil ya. Ya, memang ada sekali dua kali makan kantil gitu, tapi yang paling sering kebiasaan adalah melati. Oh, iya. Jadi kebiasaan melati itu sebetulnya diawali dari Susana masih kecil sebelum main film. Di pekarangan rumahnya itu ada bunga melati, itu kan dicoba, ya dimakan, lama-lama jadi suatu kebiasaan, dan itu kayak semacam suatu keharusan untuk setiap produksi filmnya Susana itu harus ada bunga melati. Memang mungkin ada apa ya? Ya Susana yang tahu lah untuk apa. Setiap kali melakukan tirakat, melakukan puasa itu harus ada bunga melati itu. Jadi memang bunga melati itu banyak sekali manfaatnya, selain untuk pengusir setan, untuk keharuman jiwa, banyaklah kegunaan melati itu sebetulnya. Tapi Mas Liv sendiri pernah mencoba? Pernah mencoba, nggak mau 2 kali. Kalau dideskripsikan, rasanya kayak gimana sih Mas Liv? Pahit, kecut. Oh, bunga melati itu Pahit, kecut, langu. Itu langu langu apa bahasa Jawa kan langu tuh bahasa Indonesia saya nggak tahu. Langu tuh nggak enak lah, Getir kayak gitu mungkin. getir gitu dah, apa kayak basi gitu loh rasanya gitu. Tapi ya wangi aja. Ya melati. wangi sih wangi, harum, tapi begitu dimakan tuh kayaknya kita mau nelen tuh setengah mati gitu. Tapi kalau Susana tuh asik aja gitu. Ya karena mungkin udah ya Mas Liv Terbiasa, terbiasa ya. dari Ya. masa kecil itu ya. Ya.